terang benderang nampak saat ini. Gejala-gejala itu telah terang benderang. Titik perang-perang akhir zaman bermula dari Arab Spring. Bermula dari Arab Spring, ya, sampai saat ini standar kekacauan di muka bumi, tadi saya sampaikan juga di TV One, standar kekacauan di muka bumi yang semakin meluas dan semakin eskalasinya semakin bertambah rapat dan bentuknya juga semakin bertambah hebat adalah ketika negeri Syam dilanda oleh fitnah. Fitnah Syam itu apa namanya? Syam apa namanya? Syria itu Syam, apa lagi? Palestina itulah otak jantungnya Syam, Palestina, ya. Lebanon, Yordania pinggiran Syam istilahnya. Wal fitan bis Syam. Standar fitnah akhir zaman itu adalah negeri Syam, yaitu Suria, Palestina. Dan Rasul bersabda, "Idza fasada ahli Syam fala khaira fikum." Kalau penduduk negeri Syam sudah rusak, negerinya sudah rusak, ya, rusak dalam artian mereka dicincang, mereka dibakar, mereka ditangkap, mereka dibunuh, rumah-rumahnya dihancurkan, masjid-masjidnya dibom, ya, mereka diusir, hewan ternaknya disikat, sawah ladangnya dihancurkan, ya, lalu mereka menjadi pengungsi, mereka hancur lebur hidupnya. Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Kalian yang ada di muka bumi, belahan mana saja, la khaira fikum, enggak akan ada lagi kebaikan bagi kalian pada masa itu. Nah, yang dimaksud adalah fase keempat. Fase keempat, kaum muslimin fala khaira fikum, maka tidak ada lagi kebaikan untuk kalian. Karena apa? Hadis yang sahih dalam hal ini, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman, sesungguhnya tidaklah datang nanti suatu zaman kepada kalian, illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum, melainkan orang yang hidup pada zaman itu, hari-hari yang dia jalani, waktu demi waktu yang dijalaninya lebih berat dan lebih buruk dari yang telah dilewati, dan hari demi hari yang nanti akan dijelangnya, yang nanti akan disongsongnya lebih berat dari hari-hari yang sedang dia jalani. Maknanya pada masa itu keadaan makin bertambah buruk, bukan bertambah baik. Dalam segi apa Pak Ustadz? Segi apa Pak Kiai? Segi apa saja. Mau di segi politik, mau di segi ekonomi, mau di segi kesehatan, mau di segi moral, mau di segi media, mau di segi apa saja, termasuk di segi peperangan. Makin bertambah waktu, termasuk bencana-bencana alam, makin hebat dan makin berat daripada sebelumnya. Makanya diawali oleh Rasulullah dalam hadisnya, isbiru, bertahanlah kamu, bersabarlah kamu, jangan sampai ada yang termasuk murtad. Karena beratnya ada yang iming-imingi beras umpamanya, karena beratnya ada yang iming-imingi pekerjaan, karena beratnya ada yang iming-imingi pangkat jabatan, karena beratnya ada yang iming-imingi pokoknya janji-janji dunia lah, lalu dia rela akhirnya menjapakkan agamanya, menginjak-injak agamanya, dan masuk dalam kelompok orang-orang yang munafik. Karena pada fase keempat umat Nabi Muhammad akan terbelah menjadi dua belahan besar, mukmin sebenar-benarnya mukmin, tidak ada kemunafikan, munafik sebenar-benarnya munafik, tidak ada keimanan. Dan sekarang itu sudah kita lihat. Kalau di Indonesia pasca kejadian pelecehan surat Al-Maidah ayat 51, ya, sudah mulai nampak terbelah umat ini, ya. Belahannya besar, mukmin. Makin kesininya makin kuat imannya, munafik. Makin kesininya makin terang-terangan menunjukkan kemunafikannya. Baik, fase keempat maka lebih berat dari fase sebelumnya. Kita dapat meyakini bahwa fase ini akan lebih tahun ini akan jauh lebih berat daripada tahun sebelumnya. Lihat aja, sama-sama kita saksikan, sama-sama kita akan jalani, Pak. Bencana-bencana alam diprediksi oleh para pakar dan ahli. Bencana-bencana akan lebih padat daripada sebelumnya. Peperangan juga diprediksi besar.
peperangan besar rami masif terjadi hampir di seluruh dunia. Lihat kemarin di pemberitaan TV One juga, Rusia telah pamer senjata. Ada lihat nggak? Rusia telah memamerkan senjata-senjata tercanggihnya, senjata-senjata terbaru, dan Rusia menyatakan siap perang melawan Barat. Dan Rusia tidak malu-malu dan juga tidak sedikit pun gentar menyebutkan nama Amerika Serikat, walaupun melawan Amerika sekalipun Rusia menyatakan siap. Loh, Ustaz menyampaikan itu kan ada dalilnya hadis. Iya, dari semua hadis yang banyak itu Ustaz, panduan yang paling nyata bahwa perang akan banyak terjadi. Startnya kapan Ustaz? Tadi saya katakan ketika terjadi Arab Spring, ya. Tetapi dalam hadis yang sangat terang, dan ini adalah titik tolak atau starting point, Nabi mengatakan apabila penguasa Hijaz di mana? Hijaz di mana? Penguasa Mekah, Madinah, Taif dan sekitarnya itu Hijaz. Apabila, berarti Saudi enggak itu? Apabila penguasa kerajaan Arab Saudi sudah gaduh, ikhtilaf dan tanazu', terjadi pertengkaran dan perebutan kekuasaan, jika itu sudah terjadi, maka akan banyak terjadi peperangan dan pertumpahan darah, bencana, kata Rasulullah SAW. Nah, yang dituduhkan kepada saya, yang diviralkan ceramah saya yang 1 jam 6 menit, di situ ada 2 menit saya menyebutkan peluang seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami keributan. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini berangkat dari hadis global ini. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kekacauan, peperangan, bencana besar di seluruh dunia akan terjadi jika penguasa kerajaan Arab Saudi sudah berebut mempertengkarkan kekuasaan. Pangeran Muhammad bin Salman mulai nangkepin para pangeran-pangeran dari keturunan Raja Abdul Aziz bin Saud, ya, ditangkapin semua. Bahkan ada yang dibunuh, Pak. Lagi dalam kopter, diledakin kopternya. Lagi di tempatnya, di berondong. Lalu seluruh tentara pribadi pangeran itu, Pangeran Abdul Aziz, ya, Pangeran Abdul Aziz bin Fahad, ya, ini malah dibunuh, ya, dalam waktu 24 jam saja. Kemudian terjadi penangkapan besar-besaran, termasuk orang terkaya di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal, orang terkaya nomor 2 di Arab Saudi, Pangeran Muhammad Hussein Al-Amudi, ya, ini orang terkaya nomor 2 di Arab Saudi, ditangkapin. Sangat banyak orang kaya dan orang hebat ditangkapin. Padahal mereka adalah keluarga kerajaan. Bahkan yang hebat pangeran-pangeran. Orang yang terkuat di Arab Saudi itu adalah Pangeran Mut'ib bin Abdullah, anak kandungnya Raja Abdullah, yang sebelumnya dia yang direkayasa untuk siap menjadi raja baru di Arab Saudi. Ternyata duluan Raja Abdullah koma, kemudian meninggal dunia, tak sempat ditantangani bahwa penguasa setelah beliau adalah Mut'ib bin Abdullah. Akhirnya Raja Salman yang naik. Kan begitu kan? Nah, Mut'ib bin Abdullah ini ditangkap juga, masuk penjara. Ya, Mansur bin Mukrin dibunuh. Saat itu beliau sedang ada di dalam kendaraannya. Nah, sekarang baru-baru ini 1 minggu yang lalu terjadi penangkapan 11 pangeran lainnya. Ada media yang berani bicara tentang masalah itu, ditangkap pula orang media itu seluruhnya. Ulama-ulama dijebloskan ke dalam penjara sekarang ini. La haula wala quwata illa billah. Ada aja yang berani agak sedikit aja lantang ngomong, masuk penjara. Begitu keadaannya. Dan bila itu sudah kalian saksikan, kata Rasulullah, maka pada tahun-tahun itu akan banyak terjadi kekacauan di muka bumi, akan banyak terjadi keributan di muka bumi, bencana-bencana, dan itulah tahun-tahun gempa, tahun-tahun perang.